minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala munyawadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan kewaspadaan khususnya di bulan November 2020. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung di dalam channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah melihat channel saya di tayangan beberapa tayangan yang pernah saya sampaikan. Jadi inti poinnya, dari tanggal 8 November 2020 hingga beberapa hari ke depan, saya berharap untuk teman-teman semua khususnya di Indonesia harus lebih waspada lagi. Karena apa? Sebelum-sebelumnya saya pernah menyampaikan akan ada sebuah musibah, yaitu berupa gempa yang cukup lumayan besar, sehingga gempa tersebut bisa untuk memberikan sebuah alarm atau bunyi alarm tsunami untuk berbunyi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mungkin teman-teman di sana juga pernah mendengar berita di bulan Oktober, pada tanggal 20 Oktober 2020 telah terjadi gempa besar di sebuah negara, yaitu Alaska. Gempa tersebut kalau tidak salah skalanya itu 7,5 skala Richter, cukup lumayan besar. Lalu di tanggal 30 bulan Oktober terjadi gempa juga di daerah Turki dengan kekuatan 7. Coba teman-teman perhatikan, dari gempa Alaska hingga gempa Turki itu hanya beda 10 hari. Ya mungkin teman-teman sudah tidak kaget ya, karena sebelum-sebelumnya saya sampaikan kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu bahwa akan terjadi gempa besar khusus wilayah Indonesia. Gempa ini akan memicu alarm tsunami berbunyi, tetapi tidak terjadi tsunami. Jadi kalau saya hitung-hitung, antara gempa Alaska hingga gempa Turki hanya beda 10 hari. Tapi wallahualam bisawab. Dari gempa Turki tanggal 30 ditambah 10 itu jatuh pada tanggal 9 November 2020. Wallahualam bisawab. Yang terpenting saat ini saya hanya memberikan kewaspadaan. Mulai tanggal 8 November 2020
Saya berharap untuk teman-teman lorong waktu lebih waspada lagi, terutama terus banyak-banyaklah berdoa agar teman-teman khususnya di Indonesia diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat menghadapi gempa yang cukup besar pada bulan November 2020. Allahu Akbar. Sebetulnya saya sudah janji ya, saya pernah bikin status khusus di grup Facebook Lorong Waktu. Saya akan buat konten kembali bila mana gempa besar ini sudah terjadi. Tapi apa daya, saya selalu dibayang-bayangi oleh gambaran-gambaran apa yang saya lihat khususnya di bulan November ini. Selebihnya saya hanya bisa memberikan kewaspadaan untuk teman-teman lorong waktu dimanapun teman-teman berada, khususnya di Indonesia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi saya ulangi kembali, mulai tanggal 8 November 2020, saya berharap untuk teman-teman Indonesia harus lebih hati-hati lagi. Karena apa? Di bulan November 2020 akan ada gempa yang cukup lumayan besar, sehingga gempa tersebut bisa membunyikan alarm dini, yaitu alarm tsunami untuk berbunyi. Tetapi gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami. Sebetulnya kalau saya berkata secara jujur, gempa tersebut alarm terakhir untuk kita semua untuk menghadapi di tahun 2021, yaitu tsunami khusus di Indonesia. Dari jauh-jauh hari saya pun sudah pernah berkata, yang pertama surat Al-Mu'minun, yang kedua surat Ad-Dukhan, yang ketiga kita disuruh baca istighfar sebanyak-banyaknya, sholat taubat sebanyak-banyaknya, dan peringatan terakhir yaitu peringatan saat ini. Selebihnya di tahun 2021 baru terjadi tsunami. Jadi inti poinnya, musibah di bulan November ini ada peringatan terakhir dari Allah. Maka dari itu Allah selalu memberikan kesempatan untuk siapapun untuk bertobat sebelum terjadinya tsunami. Maka dari itu saya berharap untuk teman-teman dari saat ini hingga memasuki tahun 2021 terus istiqomah di dalam doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan dan memberikan keselamatan terutama untuk kita semua. Coba teman-teman telaah dari gempa Alaska di tanggal 20 bulan Oktober, lalu dilanjutkan 10 hari sesudahnya tanggal 30 bulan Oktober gempa di Turki. Itu hanya beda 10 hari. Dari tanggal 30 ditambah 10, mungkin teman-teman sudah bisa nebak ya. Maka dari itu, bila mana benar-benar terjadi di tanggal 9
bulan November 2020 terjadi gempa besar, dan teman-teman alhamdulillah masih diberikan keselamatan, saya berharap silakan teman-teman lanjutkan mengkaji di surat Toha. Di surat Toha itu salah satu petunjuk dari Allah khusus di bulan Desember 2020. Semua pengetahuan ini datangnya dari Allah. Saya hanya bisa menyampaikan. Saya hanya bisa memberikan nasihat. Semua peringatan datangnya dari Allah. Ya, saya berharap apa yang saya lihat itu salah. Tetapi bila mana itu benar, teman-teman sudah siap. Apapun yang terjadi di hadapan teman-teman semua, khususnya di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Tolong banget buat teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, khususnya wilayah Indonesia, selalu istiqomah di dalam doa, minta untuk keselamatan lahir dan batin. Allahu Akbar. Teman-teman sudah bayangkan, pernah terjadi belakangan ini gempa kekuatan 5,9. 5,9 aja teman-teman sudah pada lari ketakutan. Sedangkan di bulan November ini lebih dari 5,9 kekuatan gempanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikan hamba dan teman-teman hamba keselamatan. Karena secara jujur, kekuatan gempa yang kali ini teman-teman hadapi itu lebih dari 5,9. Jadi wallahualam bisawab, kekuatan seberapa besar yang bisa memancing alarm tsunami itu berbunyi, saya kurang tahu persis. Gempa yang kemarin aja 5,9 itu alarm belum sempat berbunyi, sedangkan saya memberikan peringatan itu alarm tsunami berbunyi. Berarti kan otomatis 5,9 itu kan gempa yang bisa berbunyi, kan alarm tsunami itu lebih dari 5,9. Dari gempa 5,9 aja sudah bisa menghancurkan beberapa rumah, apalagi gempa di atas 5,9. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu hanya penafsiran saya pribadi aja. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.